Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan mengkaji keutamaan insan dalam Islam. Terdapat beberapa ayat Allah yang berkaitan dengan keislaman. Antara lain pesannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, yaitu Allah telah memilih bagi kalian agama. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih Islam sebagai agama, maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Anak Nabi Ibrahim yang diberi wasiat oleh Nabi Ibrahim adalah 8 orang anak laki-laki. Anak laki-laki Ibrahim yang paling besar Ismail dari Hajar. Lalu yang kedua Ishak dari Sarah. Kemudian 6 orang anak Ibrahim dari istrinya yang ketiga yang bernama Qaturoh. Semuanya laki-laki. Di antaranya adalah Madian. Maka semua anak Ibrahim yang 8 itu diberi wasiat oleh Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Madian anak Ibrahim dari Qaturoh, dia nama orang Madian bin Ibrahim. Lalu dia nikah dengan putri Nabi Lut, Ritha. Lahirlah keturunan yang banyak, membentuk satu kaum, Ali Madyan, dan kotanya kota Madyan. Lalu berkembang menjadi negara Madyan. Lalu diutus kepada Madyan itu seorang nabi, Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kemudian dari Madyan ini cucu-cucunya berkembang menjadi ahli ekonomi. Tapi ahli ekonomi, perkembangan selanjutnya adalah ahli ekonomi yang suka nipu, suka duduk di pinggir jalan, memang mengganggu yang lewat, malak, meres dengan ancaman membunuh. Karena itulah Nabi Syuaib diutus untuk memberikan ajaran Islam pada mereka. Namun ujung-ujungnya, karena mereka tidak beriman, Allah mengadab kaum Madyan, gempa bumi, rasa ketakutan yang sangat. Mereka keluar dari rumah, Allah mengutus awan yang sangat tebal, lalu Allah menghujankan kepada mereka hujan api, maka mereka mati oleh hujan api. Ini adalah keturunan Madyan. Madyan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga yang berwasiat tentang keislaman adalah Nabi Yakub alaihissalam. Idh hadara Yaqubal mautu, ketika mati akan datang kepada Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat nanti? Maka anak-anak Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah yaitu Tuhan bapamu, bapak kami. Lalu Ibrahim, Ismail, Ishak, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan menjadi muslim. Anak Nabi Yakub berjumlah 12, semua laki-laki. Dari 12 itu, dari 4 orang istri, Li'ah,
Rohil, Balwa, dan Balha. Maka dari ke-12 itu semua mereka menyatakan wa nahnu lahu muslimun. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berpesan berkaitan dengan keislaman kepada umat Muhammad. Kalau tadi kepada Bani, keturunannya Nabi Ibrahim, lalu kepada keturunan Yakub, kemudian Allah pun juga berpesan tentang keislaman kepada umat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, fala tamutunna, karena Allah telah memilih Islam sebagai agama, maka kalian jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Tapi bagi umat Muhammad, pesan Allah adalah takwa kamu kepada Allah, wala tamutunna, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang tali Allah dengan kuat, jangan dilepas. Jangan sampai kamu mati tidak dalam keadaan Islam. Ini adalah pesan-pesan Nabi Yakub, juga Muhammad terhadap umatnya. Manusia akan mengalami perkembangan, dan setiap perkembangan itu ada pesan-pesan Rasulullah. Perkembangan pada manusia 3 fase, atwarul hayat thalatha. Perkembangan fisik 3 fase, perkembangan jiwa pun juga 3 fase. Perkembangan fisik dijelaskan Allah pertama, fisik kita lemah. Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Lemah ini adalah do'ful khosoh, lemah yang khusus ketika bayi, ketika kanak-kanak. Nah, pada lemah ini karena dalam kondisi khusus bisa berkembang menjadi kuat. Fase kedua, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Nah, di sini adalah fase saat-saatnya manusia kuat dalam berbagai hal. Akli, otaknya kuat, istita'ah, kesiapannya juga kuat, tasarruful hayat, juga menghadapi gejolak kehidupan pun juga kuat. Kuat fisiknya setelah melewati fase pertama, yaitu lemah yang khusus. Summa ja'ala min ba'di quwwatin. Nah, ini fase ketiga. Pada fase fisik, Allah menciptakan kalian setelah kuat itu do'fan, lemah. Tapi lemah yang ini dicirian wa syaibatan jeung huwisan. Lemah, kuat, lemah beruban. Nah, lemah yang ini dijelaskan oleh Al-Baghawi lemah maskanah. Lemah yang selalu akan tetap dalam keadaan lemah, atau yang disebut lemah bako. Karena itu anu geus huwisan, huwis bako. Huwis, uban yang tidak akan berubah menjadi kuat kembali. Ini akan kekal terus ke sana, adalah menjadi lemah. Nah, lemah fisik disebut di dalam hadis Nabi namanya haram, dengan hak besar, bukan hak kecil. Sehingga hadis Nabi sering kita dengar, likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya, illa da'un wahid, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu al-haram, kerapuhan fisik. Kalau fisik sudah rapuh, maka tidak ada obatnya, tidak ada aki-aki indit ka dokter balik ngorak deui, tetep weh bako, kekal dalam keadaan seperti itu. Jiwa dijelaskan Allah di dalam surat Hajj ayat 5.
perkembangannya pun juga 3. Nukhrijukum tifla, kami mengeluarkan kalian dengan jiwa kanak-kanak. Jadi tiflan itu bukan fisik, tapi tiflan itu adalah syaksiyah, yaitu perkembangan jiwa seseorang. Summa litablughu asyuddakum. Nah, ini fase kedua dalam jiwa, lalu kamu menjadi dewasa. Kamu menjadi syabab. Nah, pada masa ini Allah memberikan garis bawah. Wa minkum may yutawaffa. Di antara kalian ada yang diwafatkan dalam keadaan muda belia. Kenapa ini diungkap? Untuk menggugah tanbih bagi para pemuda, bagi para pemudi, bahwa ada yang diwafatkan ketika badan kuat, jiwa dewasa. Sebab pemuda pada umumnya beranggapan bahwa hidupnya masih panjang. Yang mati pada umumnya aki-aki. Padahal mati itu bukan karena aki-aki, bukan karena tua, tapi karena ajal. Ajal itu adalah waktu yang sudah habis. Pemuda waktu habis wafat. Lula aki-aki waktunya habis juga wafat. Nah, karena itu ini berita gembira ke aki-aki begitu. Jangan punya anggapan geus kolot tereh maut masih panjang. Karena mati itu karena ajal. Peringatan bagi pemuda. Wa minkum may yutawaffa. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri. Nah, ini pasti yang ketiga. Di antara kalian ada yang dihantarkan sampai umur yang ardal, umur yang asfal, umur yang hina. Nah, ciri daripada umur ini, fase yang ketiga ini, Allah menyebutnya likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu. Kalau supaya tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu, berarti lupa. Hadis Nabi menyebutnya khorob. Khorob itu pasadul akli minal kibar, rusaknya otak karena ketuaan. Itu khorob. Nah, apa ciri khorob? Yunsa ma'alimahu, yang dia tahu dilupakan. Wa yukrahu ma'arafahu, yang belum tahu hese asup, no gitu. Jadi nuges apal lupa, anu can apal hese nerap, nu kitu ngaranna khorob. Nah, kerusakan fisik ditandai dengan uban yang disebut haram. Kerapuhan jiwa ditandai dengan pelupa, ditandai dengan pelupa yang disebut dengan khorob. Pas ketika badan lemah, maka jiwa kanak-kanak. Ketika badan kuat, maka jiwanya sudah dewasa. Ketika badannya lemah beruban, maka jiwanya ardalil umur. Oh, kenapa? Dilupakan oleh Allah supaya seimbang antara fisik yang lemah dengan ingatan yang ada. Sebab kalau misalnya fisik itu sudah lemah, di sini masih banyak anu aringat, nanti lansianya moal nikmat. Mungkin teh loba oleh para mufassir. Pertama, yang disebut kuhul, itu mulai lansia. Sebab dipandang menurut Nasi Ulwan, fase awal lemah itu dari 0 sampai dengan 14. Ini fase do'fan, lemah. Nah, fase kuat dari 14 sampai 40. Ini badan kuat, jiwa dewasa. Dari 40 ini, man balagho arba'ina sanatan nakosot. Siapa orang yang mulai sampai usianya 40 tahun, mulailah nakosot berkurang. Jiwanya berkurang, badannya juga berkurang.
Nah, dari 40 ke sini yang disebut dengan masa lansia 3 tahap. 40 sampai dengan 60 yang disebut dengan masa kuhul. Kaf, ha, waw, lam. Kuhul. Rada deket, rejeng, keheul. Gitu. Jadi mulai pi keheuleun. Nah, dari 60 sampai 80 ini yang disebut dengan syekh, masa tua. Dari 80 sampai ke sini disebut syekh kabir, yaitu tua bangka. Lain tua bangke. Jadi kuhul, syekh kabir. Makanya Nabi Zakaria, wa ana syekhun kabir, sedangkan saya adalah sudah tua bangka, usianya 120 tahun gitu. Nah, ini adalah fase-fase. Nah, fase-fase ini, fase awal, fase tengah, dan fase akhir itu harus disibukohi, diwarnai dengan Islam. Dari pesan itu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Muhammad terhadap umatnya pegang Islam. Makanya kalaulah dari fase awal sampai dengan fase akhir kita iktisam terhadap Islam, tidak tafarruq, di sini banyak disiapkan oleh Allah kemurahan-kemurahan Allah. Nah, karena itu ada pesan Nabi untuk fase awal. Untuk fase pertama, di saat badan lemah, terus jiwanya kanak-kanak, pesan Nabi, tanamkan akidah keimanan yang kuat. Itu masa penanam. Kita tanam, pelak. Yang kita pelak, yang pertama sekali, keimanan yang kuat, lalu akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menjelaskan, iftahu sibyanakum, bukakan hati telinga anak kamu, awal kalimatin, kalimat yang paling pertama sekali dia dengar adalah la ilaha illallah. Jangan yang pertama kali didengar oleh anak adalah bukan la ilaha illallah. Setelah ditanam akidah keimanan yang kuat, lalu akhlak mulia. Adibu auladakum wahassinu adabahum. Didiklah anak-anakmu dan baguskan akhlak mereka. Ini penting. Karena itu di dalam surat Luqman yang pertama sekali ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya yang bernama Tharon, ya bunayya la tusyrik billah. Itu penting. Namanya takdib, penanaman pada fase awal. Setelah Luqman menanamkan tentang tauhid, baru ke sini akhlak terhadap orang tua dan juga akhlak terhadap yang lain. Lalu yang tidak kalah pentingnya, yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditanamkan pada masa ini ialah kecintaan terhadap Rasul dan kecintaan terhadap Al-Quran. Hubbi nabiyyikum, cinta Nabi, wa hubbi ali baitihi, cinta keluarga Nabi, wa hubbi qiraatil Quran, dan cinta terhadap baca Quran. Apalagi kalau hafal. Karena kalau hafal Quran ada dalam naungan Allah, la dhilla illa dhilluhu, yang pada satu saat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, karena itu akidah, keimanan yang kuat, akhlak, cinta terhadap para nabi dan rasul, lalu cinta terhadap Al-Quran adalah bagian-bagian penting yang
diwasiatkan Rasulullah pada fase yang ke-1. Dan kita alhamdulillah banyak TK Al-Quran kan pada masanya. Ini adalah mengikuti bagaimana Rasulullah berpesan kepada ibu dan bapaknya untuk menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran itu. Nah, pada fase yang kedua, pesan Nabi adalah usikum bisyuban talat. Aku pesankan 3, sabda Nabi, kepada para pemuda. Pada fase ini, fa innahum araqu afidah. Hati para pemuda masih lembek, arok. Jadi masih goyang. Can istiqomah. Dipengaruhi oleh teman, berubah. Dipengaruhi oleh lingkungan, tidak tetap. Maka pesan Nabi, kuatkan akidahnya. Bukan menanam di sini. Bukan masa menanam. Tapi mager. Ngajaga, ngaping, ngajaring, memperkuat. Karena arok itu. Kadang-kadang inhirop, berpaling, akhirnya menjadi munharif. Makanya pesan Nabi adalah perkuat, perkokoh, bimbing, jaring akidahnya. Katakan kepada mereka bahwa fa inni syahidun mubasyirun wa nadhiru. Imani aku adalah seorang rasul, sabda Nabi. 3 hal yang baik ini, aku sebagai saksi, aku sebagai mundir, pemberi peringatan, dan aku pun sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira. Ini yang disebut dengan tahdzib. Tahdzib, bukan ta'dib lagi. Kalau ta'dib, pendidikan penanaman. Kalau tahdzib adalah pendidikan penjagaan, memperkokoh, memperkuat supaya tidak rubah. Jadi fase awal ta'dib, fase yang kedua tahdzib, dari kata hadzaba. Sehingga di dalam hadis Nabi dijelaskan oleh Rasulullah, hatta hudzibu wa nuqu, sampai mereka itu dibersihkan, dijaga dari perilaku dan akidahnya yang kotor. Pesan lain dari Nabi ialah bagi para pemuda, yaitu jaga syahwat. Sebab pada masanya ini akidah mesti diperkuat, syahwat mesti dijaga. Karenanya ada hadis Nabi, bagi para pemuda, para pemudi yang sudah siap untuk nikah, nikahlah. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, wahai para pemudi, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar, nanti akan menundukkan pandangan dan akan menjaga farji. Kalau tidak bisa, silakan saum, maka saum adalah salah satu jenis daripada penghalang. Inilah fase kedua. Nah, sekarang pesan Nabi bagi fase ketiga. Pesan Nabi bagi fase ketiga, pegang Islam dengan kuat. Oh, kenapa? Nabi Ibrahim berpesan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pada umumnya orang wafat adalah dalam usia lansia. Karena itu ketika masa usia tua ini, Islam pegang, menghubungkan antara Islam dengan kematian. Dan otak pada umumnya menerima bahwa kelansiaan itu adalah mendekati kematian. Nabi Yakub juga kan begitu. Anak-anak yang melakukan wa nahnu lahu muslimun. Pesan Nabi juga begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti pada masa fase yang ketiga ini, yang mesti dipegang dengan kuat adalah Islam. Tuh. Makanya, apa sih keutamaan insan apabila berada dalam Islam?
Pertama, sesuai dengan pesan Allah. Nabi Ibrahim pada anaknya, Nabi Yakub pada anaknya, Muhammad pada umatnya. Nah, muslim yang mana yang dimaksud? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim mukminun. Muslim yang didasari dengan keikhlasan, keimanan. Mukhlisun. Muslim yang ikhlas bersih hatinya. Mufawwidun. Muslim yang memasrahkan diri kepada Allah. Lalu muslim muhsinun. Muslim yang muhsin, yang tidak buruk sangka kepada Allah tapi berbaik sangka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, karena itu pada masa ini yang disebut masa lansia, ada pesan Nabi di mana Islam mesti dipegang itu. Maka para lansia jangan frustasi karena lansia. Jangan hidup rendah diri karena uban. Pedah gesuisan era kubatur. Tuh, enggak, jangan. Rasul mengatakan la tukrihus syaiba. Jangan kamu membenci uban. Loh. Bakatku ambak digulung-gulung uban nanti. Fa innahu nurun. Maka uban itu adalah sinar. Jadi orang yang beruban, orang yang bersinar. Ini pas ini nih, pas ini. Lalu wa asnaleh. Nabi malah memuji kepada orang beruban. La tantibus syaiba. Jangan kamu mencabut uban. Tong dicabutan. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Tidak ada seorang muslim yang beruban. Ubannya uban Islam. Nu kumari uis Islam. Aya uis non muslim berarti. Nah, syaibatan Islam yaitu yashibu syaibatan fil Islam. Itu dijelaskan lagi, yaitu dia lansia, dia tua sampai beruban, sekalipun dia sudah beruban tetap fil Islam. Nah, Islamnya dipegang. Sanajan geus kolot, geus lansia, tua bangka, tidak melepaskan Islam. Ini. Maka kana lahu nuran yaumal qiyamah. Ubannya menjadi sinar pada hari kiamat. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, katabalahu hasanah wa khatta lahu khati'ah. Setiap uban asal si tua itu berada tetap dalam Islam, setiap uban hasanah dibalas dengan satu pahala. Wa khatta khati'ah, dan setiap satu uban menghapus dosa. Hebatnya. Coba hitung huis urang sabarata. Malaka hitung. Menunjukkan betapa banyak pahala yang disiapkan Allah bagi orang yang sampai tua tetap pegang Islam. Pahalanya banyak, dosanya diampuni. Ketika Nabi Ibrahim beruban, ternyata uban Nabi Ibrahim diawali tina jenggot gitu. Sebab huis teh geuning di mana-mana cicingna teh. Aya dina kumis, aya dina huis, aya dina mastaka, aya dina jenggot, huis teh di mana-mana aya. Nah, ketika jenggot Nabi Ibrahim beruban, Nabi Ibrahim kaget, ya Rabbi mahada,
Wahai Tuhanku, ieu teh naon? Maka Allah menjawab, hadza wiqarun. Ini adalah kewibawaan. Jadi anu janggotan bari huisan eta teh lain huis, kewibawaan. Wiqar sallallahu. Maka Nabi Ibrahim senang dengan jenggotnya yang beruban itu. Nah, Nabi Daud mendapat wahyu dari Allah. Tapi ini seorang tua bangka, sampai dia tua tapi semakin banyak dosa. Ini mah bukan orang baik. Geus tua teh malah banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, inilah anduru syaikhan kabiro. Wahai Nabi Daud, aku sungguh melihat si tua bangka. Masaan wa sabahan, pagi dan sore. Pagi-pagi saya lihat si tua, pagi-pagi sore juga saya lihat. Lalu saya panggil si tua itu, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, umurmu sudah tua, waraqqa jilduka, kulitmu sudah keriput, wawahana admuka, tulangmu sudah rapuh, wahana kudumuka alayya, sebentar lagi kamu akan datang padaku. Maksudnya sebentar lagi kamu akan mati. Lalu apa pesan Allah kepada si tua bangka itu? Pastahyi minni, malulah wahai tua kepadaku. Geus kolot can ibadah, geus kolot tidak menjadi muslim, geus kolot masih kena loba dosa, berbuat perbuatan yang buruk. Malulah kepadaku. Kenapa mesti malu? Pak, ini astahyi an u'adziba syaiban finnar. Sebab aku malu rek nyiksa huis di neraka gitu. Jadi Allah memberikan tahdir kepada orang yang tua ini, kalau sudah lansia masih kene bergelimpangan dalam dosa. Sehingga kagok rek nyiksa nu huisan gitu. Teu disiksa da gede dosa. Disiksa geus kolot gitu. Akhirnya tetap saja disiksa karena Allah mengadabnya. Betapa Allah menyesal jika ada orang yang sudah lansia tapi masih terus berbuat dosa. Nah, karena itu kita suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa an uradda ila ardalil umuri. Kita berlindung kepada Allah dikembalikan kepada usia yang hina. Kita berlindung kepada Allah jangan menjadi lansia hina. Tapi yang kita inginkan adalah menjadi lansia mulia. Ada lansia hina, ada lansia mulia. Lansia mulia sekalipun lansia dia pelupa, tapi berada di dalam keislaman. Lansia hina adalah dia sudah lansia pelupa, tapi keluar dari ajaran dan Islam. Karena itu kita suka melihat, oh ini lansia, tapi perilakunya sudah bergelimpangan dengan dosa. Saya pernah melihat seorang nini nuges kolot diuk di pinggir jalan, rambutnya dipulas ko hejo jeung koneng, terus kongkorongna batu nu hejo, urus dia ge sarua batu, genggena di anak batu, diuk sisi jalan bari ngarokok, oh ieu meureun lansia hina teh. Nah, karena itu maka sibgohi setiap fase dengan Islam. Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi yang bersumber dari Anas. Rofal hadis itu sampai kepada Nabi.
Ini yang bagus, ini yang bagus. Nah, tipe ini yang mesti kita ambil dari setiap fase, tapi fase-fase itu disibgohi dengan Islam. Rasulullah menjelaskan, mamin mauludin hatta yablugol hinsa. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan sebelum dia sampai dewasa. Ini masa pertama nih, masa pertama. Jika si anak itu amila hasanatan, melakukan amal baik, maka pahalanya dicatat bagi liwalidaihi atau liwalidataihi. Budak letik diajar sholat, disuruh oleh ibunya. Itu amal baik. Amal baik itu pahalanya, sabda Nabi, untuk ibunya, untuk bapaknya. Tidak dicatat untuk anaknya, tapi untuk ibunya. Bila si anak itu melakukan amal buruk yang tidak baik, maka lam yuktab liwalidayhi. Keburukan tidak dicatat bagi kedua orang tuanya, juga tidak dicatat bagi anaknya. Tapi si orang tua itu sudah mensibgohi, mentakdib anaknya mulai masuk dengan Islam. Terus paida balagol hinsa, lamun si budak tegas nepi dewasa, maka ditetapkanlah bagi orang dewasa itu al-qalam, kewajiban. Setelah ditetapkan kewajiban oleh Allah, karena dia mulai berada dalam Islam, maka Allah menyuruh kepada dua malaikat ayyuhafidho wa yusaddida, jaga anak itu. Sudah masuk dewasa, dia berada di dalam Islam, jaga. Allah mengutus malaikat. Faidza balagu arba'ina sanatan. Nah, ini terus maju. Apabila si anak itu sudah masuk fase ketiga, fase ke-1 tadi maulud, fase kedua al-hinsa, fase ketiga arba'in. Tapi sampai kepada usia arba'in itu pil Islam tuh. Orang itu berada di dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dia, ammanahu minal bala. Allah menjaga orang yang berusia 40 tahun berada dalam Islam. Faida balagha khamsin. Nah, 40 sabaraha tahun? 50? Nah, kita tinggal bercermin ini pada hadis ini, kita posisi ada di tahun mana? Apabila sudah sampai kepada usia khamsin, 50 tahun, tapi dia tetap berada dalam Islam. 50 tahun mulai pelupa gitu kan? Khaffafallahu hisabahu. Allah meringankan hisabannya. Mulai. Karena sudah mulai pelupa, Allah meringankan dia. Wa idza balagha sittin. Apabila orang itu sampai kepada usia 60 tahun, dia sudah sampai sekarang usia 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikannya, hasanatihi, dan Allah itu tidak menghiraukan kesalahannya. Jadi yang lebih Allah perhatikan kebaikan orang yang 60 itu. Apabila dia sudah mulai melakukan amal-amal yang terbaik, ini banyak maaf, hampura, magfirah dari Allah. Kenapa? Karena sudah mulai pelupa. Wa idza balagha sab'in. Apabila orang itu sudah sampai usia 70 tahun. 70 nih. Maka ahabbahu ahlus sama. Dicintai oleh penghuni langit di atas. 70 tahun Islam masih tetap pegang kuat.